hidup bagi kemuliaan. Kami serahkan persekutuan kami dalam tangan. Roh Kudus, nyata kuasa dalam hidup kami. Berkati setiap sahabat-sahabat kami, sehingga kami bersama-sama di tempat ini memuji muliakan nama-Mu, meninggikan Raja atas segala raja, Allah Abraham, Ishak dan Israel, yang terus menolongi hidup kami. Haleluya. Amin. Pujian dan syukurku kami bawa kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kembali katakan pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada semua hanya anugerah, bukan karena kekuatanku.
saat ada ibadah ini. Hanya Yesus Allah dalam setiap kehidupan kami. Kami terus beribadah, kami terus berjumpa dengan Tuhan, kami terus melakukan yang terbaik dalam. Terima kasih Bapak, Kau adalah kemenangan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Saya boleh kita semuanya berdiri. Katakan dengan iman, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatkan Tuhan untuk muliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatkan Tuhan untuk mulia. Kuatkan kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajarkan penuh keagungan. Ajarkan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan beritahu raja, Engkau raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan beritahu selamanya. Haleluya. Silakan untuk kalian memberkati. Mari disilakan untuk kita bersyafaat. Bahwasanya Engkaulah Tuhan penguasa atas hidup kami, Yehova Sebaot. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya Haleluya. yang berkuasa, berdaulat penuh absolut dalam hidup kami. Itu sebabnya kami nyatakan situasi, masalah, persoalan bukanlah menjadi penguasa atas hidup kami, termasuk apa yang kami miliki, termasuk apa yang kami banggakan, itu pun bukan menjadi penguasa penentu atas hidup kami. Engkaulah satu-satunya ya Tuhan. Amin. Sehingga kami terus merujuk pada perintah yang pertama dalam Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itulah yang akan terus ada di dalam hidup kami, bahwa hanya Tuhan. Sehingga kami tahu dan selalu menghadapkan hidup kami untuk kehendak Tuhan, untuk keinginan Tuhan. Dan biarlah kerajaan-Mu datang dalam hidup kami, dan kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami dapat berkumpul kembali dalam persekutuan doa yang diberkati. Kami berdoa secara khusus menyatukan iman percaya kami, sebab kami percaya di mana dua orang sepakat meminta sesuatu dari bumi, maka Tuhan akan memberikan dari surga. Kami berdoa mohon anugerah-Mu dalam kantor ini. Biarlah kemurahan Tuhan, Rahum Adonai turun atas kantor ini. Memberkati hamba-Mu Ibu Emi Halim, berikan kekuatan kesehatan, berikan dia hikmat daripada Tuhan, berikan dia tuntunan Roh-Mu senantiasa. Dan juga kami berdoa untuk kesehatannya terus pulihkan. Dan juga buat suami, anaknya kami serahkan dalam tangan-Mu.
semua pekerjaan yang ada di kantor ini juga Tuhan kami lepaskan berkat-Mu di dalam nama Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, mereka diberkati oleh Tuhan, keluarga Haleluya. mereka dilindungi oleh Tuhan, Amin. dan juga seluruh pegawai yang ada di tempat ini, Haleluya. semuanya ada di dalam berkat perlindungan Amin. Tuhan. Haleluya. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang juga ikut dalam persekutuan doa di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Kekuatan, kesehatan, perlindungan dari segala bentuk virus, hal-hal yang jahat, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami untuk terus menopang bangsa ini, khususnya pemerintahan kami. Berikan mereka kuasa, hikmat daripada Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini melewati masa-masa sulit pandemi ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menganugerahkan hikmat daripada Tuhan buat presiden kami, jajaran kami, dan seluruh pemerintahan kami. Kami berdoa khususnya untuk stabilitas politik dan juga sosial di negeri kami. Tuhan menolong dengan kuasa-Mu, biar aparat tetap bisa menegakkan hukum sebagaimana Dalam mestinya, nama Yesus. sehingga tidak ada perlawanan dalam bentuk apapun terhadap supremasi hukum di negeri kami ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Kami berdoa buat kota kami Jakarta juga Dalam Tuhan nama memberkati. Yesus. Kami berdoa juga buat setiap pekerjaan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke khususnya di Indonesia ini. Tuhan memakai setiap hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kabar baik daripada Tuhan. Haleluya. Apapun cara dan medianya, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, sehingga kemuliaan-Mu memenuhi bangsa kami. Amin. Haleluya. Kami berdoa secara khusus jika sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, Yes. pengurapan daripada Dalam Tuhan atas nama kami, Yesus. khususnya untuk hamba-Mu. Yes. Biarlah ada di dalam perlindungan Amin. kasih Haleluya. anugerah daripada Tuhan, Terima kasih. sehingga benar-benar apa yang disampaikan benar-benar berasal dari hati Tuhan, Haleluya. dan kami bisa melakukannya Yes, oleh dalam kuat nama kuasa Yesus. Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara kepada setiap kami pada Amin. kesempatan ini. Kami siap mendengarnya, kami siap melakukannya. Oleh karena itu berilah kami pengertian Yes. untuk dapat memahaminya. Berilah kami kekuatan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang bisa melihat firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang hidup di dalam nama Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sudah mulai kita semuanya berdiri. Kita akan menikmati firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Menuntun hidup kita, mengobati kita, menguatkan kita, mendandani setiap kehidupan kita hari ini. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Kau. Sekali lagi Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu
waktunya bagi kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang luar biasa yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu pagi ini menjadi saluran berkat bagi umat-Mu, sehingga lewat firman-Mu semua kami yang ada diberkati. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Dia nggak pernah tinggalin kita, selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih buat kesempatan yang terus diberikan dalam hidup saya untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10. Markus pasalnya yang ke-10, kita akan membaca ayatnya yang ke-27. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 27. Yang udah dapat bilang amin. Amin. Kita baca bersama dengan suara yang keras. 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Katakan amin. Ini terjadi pembicaraan antara Yesus, murid-murid, dan seorang anak muda yang kaya raya. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya untuk dia bisa mendapatkan keselamatan. Yesus bilang jangan membunuh, jangan mencuri, dan seterusnya. Anak muda ini berkata, semuanya sudah aku lakukan sejak aku masih muda. Wow, ini anak muda yang luar biasa. Apalagi yang kurang? Dia katakan begitu kepada Yesus. Lalu Yesus bilang begini, oke, hanya satu yang kurang daripadamu. Sekarang kamu pulang, jualah seluruh harta kekayaanmu, bagikan kepada banyak orang, lalu kembali kepadaku dan ikutlah aku. Ketika anak muda ini mendengar perkataan Yesus, dia menjadi sedih, lalu dia pulang dan tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya agak terganggu ya, saya nggak usah pakai ya, nggak usah. Nah. Jadi dia pulang dan tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu setelah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, betapa sukarnya seorang yang beruang masuk dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Ketika murid-murid mendengar perkataan itu, kaget mereka. Loh, kalau begitu masuk dalam kerajaan sorga itu adalah sesuatu yang gak mungkin. Bagaimana mungkin seekor unta bisa masuk melalui lubang jarum, saudara? Mungkin konotasi kita lubang jarum itu seperti kalau kita mau masukin benang ke jarum. Tapi ada satu hamba Tuhan yang mengatakan bahwa di Yerusalem itu ada satu pintu di mana di samping pintu itu ada celah sedikit. Bentuknya seperti jarum gitu. Ada celah antara satu tembok dengan tembok yang lain gitu. Nah itu disebut lubang jarum. Nah itu sesuatu yang gak mungkin. Seekor unta bisa masuk melalui lubang jarum, celah yang kecil. Pak Bu, di Israel, kalau saya sedang bawa rombongan ke sana, kalau kita masuk ke sebuah gereja yang ada di Bethlehem, yaitu gereja kelahiran Yesus, di situ tuh saya paling susah. Kalau udah mau masuk, saudara, saya harus berada di posisi paling belakang. Kenapa? Karena pintunya pendek sekali, segini kali pintunya nih saudara, tingginya. Maka kalau saya mau masuk, saya harus lipat badan saya sedemikian rupa. Dan kadang-kadang kalau ada peserta yang sudah 2 kali, 3 kali ikut dengan saya, mereka bilang, Pak Yofi perlu dibantu nggak? Pak Yofi perlu dibantu nggak? Gitu. Susah. Nah apalagi seekor unta masuk melalui lubang jarum, celah yang kecil. Dan murid-murid bilang, kalau begitu nggak mungkin dong seorang pun bisa masuk dalam kerajaan sorga. Maka Yesus ngomong di ayat 27, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amen. Nah pagi ini saya nggak mau bicara tentang kerajaan sorga. Saya nggak mau bicara itu. Tapi yang saya mau bicarakan adalah di hari-hari ini
ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang juga berkata seperti murid-murid berkata, enggak mungkin. Kayaknya enggak mungkin deh saya dapat jodoh umur udah 40. Kayaknya enggak mungkin deh usaha saya bisa dipulihkan seperti dulu sebelum terjadi pandemi. Kayaknya enggak mungkin deh saya disembuhkan dari sakit penyakit saya. Banyak yang berkata enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Banyak yang bilang susah, mustahil gitu. Kenapa kita mudah sekali berkata enggak mungkin, mustahil, susah dalam hidup kita? Karena memang kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas, pengetahuan kita juga terbatas. Tapi ingat Pak Bu, kita punya Tuhan yang tidak ada batasnya. Amin. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, ketika kita melekat dengan Tuhan, maka ada ayat firman Tuhan yang berkata, bagi Dia tidak ada perkara mustahil, dan bagi kita yang percaya kepada Dia juga tidak ada perkara mustahil. Nah, saya nggak tahu di hari-hari ini apa yang sedang terjadi dalam hidup kita dengan situasi yang seperti ini, yang tidak menentu. Kapan nanti kita bisa lepas nih dari masker ini, saudara ya? Kayaknya ibadah jadi nggak enak banget. Saya nggak bisa ngeliat muka saudara full, saudara juga nggak bisa ngeliat muka saya secara full gitu kan ya? Aduh, ribet banget gitu, nggak tahu mau sampai kapan gitu. Dan keadaan ekonomi semuanya mau sampai kapan pulih lagi? Kayaknya sesuatu yang tidak menentu. Dan kita sudah tahu, kasih tahu kepada kita bahwa di dalam dunia ini nggak ada yang pasti. Tapi Dia pasti ada dalam hidup kita. Haleluya. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti menolong kita. Karena bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Pertolongan Tuhan pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara, sampai hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada. Ini bukti pertolongan Tuhan yang menyertai hidup kita sampai hari ini, saudara. Dia pasti tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi Pak, saya punya banyak pergumulan doa yang mungkin sampai hari ini saya belum dapatkan dari Tuhan. Saya udah berdoa 5 tahun Pak Yofi, tapi jawaban Tuhan tuh nggak ada dalam hidup saya. Boro-boro dijawab, tanda-tanda untuk dijawab aja kayaknya nggak ada. Tadi Pak Yofi bilang bahwa kita pasti ditolong Tuhan. Kapan saya ditolong Tuhan? Kapan saya terima mukjizat? Kapan saya terima sesuatu yang selama ini saya udah minta lewat doa saya kepada Tuhan? Kapan saya terima? Saudara, kalau saudara tanya kapan sama saya nggak bisa jawab. Karena itu kedaulatan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita pagi hari ini, bicara tentang pertolongan Tuhan itu ada 2. Yang pertama, Tuhan bisa menolong kita menjawab doa kita secara instan. Artinya nggak pakai waktu lama. Saat kita berdoa membutuhkan sesuatu, saat itu juga mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Langsung kita menerima. Contoh ketika diadakan ibadah gitu ya, kalau ada hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan gitu ya, dia mengundang siapa yang sakit, jemaat Tuhan maju ke depan. Lalu dia mulai doakan. Dan dalam nama Yesus, dan saat itu juga yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Saat itu juga mukjizat terjadi. Ketika hamba Tuhan berdoa dalam nama Yesus, saat itu juga mukjizat terjadi. Oh, kita senang kalau kita bisa dapat mukjizat Tuhan secara instan, nggak pakai waktu lama. Amin, saudara. Saya yakin kita semua kepengen dapatkan mukjizat daripada Tuhan secara instan, nggak pakai waktu lama. Itu yang pertama. Tapi yang kedua nih, yang harus bisa kita mengerti dalam hidup kita. Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita, tapi untuk kita bisa menerima pertolongan Tuhan butuh waktu. Sementara kita menunggu waktunya Tuhan, kita harus menjalani proses demi proses dalam hidup kita. Dan jujur kadang-kadang proses itu gak enak dalam hidup kita. Jadi kalau sampai hari ini kita punya banyak doa yang belum dijawab Tuhan, bukan berarti Dia tidak mau jawab. Bukan berarti Dia tidak bisa kasih. Tapi Tuhan butuh waktu.
untuk memberikan mujizat itu dalam hidup kita. Kenapa Tuhan butuh waktu? Tuhan pengen lihat hati kita. Tuhan pengen lihat kedewasaan rohani kita. Tuhan pengen lihat kesetiaan kita. Itu yang Tuhan mau lihat. Bukan berarti Tuhan gak mau tolong. Pertolongannya itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saya mencatat di sini dari Alkitab, ada tokoh-tokoh yang waktu mereka berdoa, mereka tidak langsung dapat jawaban Tuhan. Tapi ada waktu yang dibutuhkan untuk mereka menerima jawaban Tuhan. Dan sementara mereka menunggu waktunya Tuhan, mereka harus jalanin proses. Contoh, kita tahu bersama ada seorang wanita yang bernama Hana. Dia minta anak sama Tuhan. Waktu dia minta anak, Tuhan gak langsung jawab. Tiap hari dia berdoa minta anak, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Minta anak, minta anak, minta anak terus. Sampai satu waktu ketika dia datang ke rumah Tuhan, dia udah gak tahu mesti ngomong apa lagi sama Tuhan. Karena tiap hari dia udah berdoa. Dia hanya kelihatan mulutnya komat kamit aja. Sampai hamba Tuhan yang ada pada waktu itu melihat, ini orang mabok kali ya. Kenapa cuma mulutnya aja komat kamit? Tuhan gak langsung jawab. Bahkan sementara Hana menunggu mukjizat Tuhan memberikan anak kepada dia, Hana lewatin proses yang gak enak. Dia dihina oleh Penina. Yang kemungkinan besar Penina itu adalah fanponya Hana, saudara. Yang kemungkinan besar Penina itu adalah pembantunya Hana yang diberikan kepada suaminya Elkana supaya suaminya punya garis keturunan. Maka teringatlah kita kepada cerita Abraham dan Sarah. Sarah kasih siapa? Hagar kepada Abraham supaya Abraham bisa punya keturunan. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi ketika Penina punya anak, dia lupa diri. Dia hina Hana. Kamu wanita yang tidak diberkati Tuhan, kamu wanita yang dikutuk karena kamu tidak pernah bisa melahirkan anak. Sakit hati Hana. Bahkan kalau ada hari-hari raya besar, Elkana suami Hana memberikan satu bagian kepada Hana, tapi kepada Penina dikasih 2 bagian. Satu buat Penina, satu buat anaknya. Dan ketika Penina dapat 2 bagian, dia ledekin lagi tuh Hana. Kesian lu cuma dapat 1, gua dapat 2 nih. Tambah sakit hati. Terus dia doa sama Tuhan. Tuhan gak kasih. Sampai satu waktu, menurut waktunya Tuhan, dibukalah kandungan Hana. Dan Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki, keadaan hidupnya dirubah 180 derajat. Amin, sudah. Yang tadinya sebagai wanita yang dihina, diangkat oleh Tuhan dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ini, sudah. Jadi jangan cepat kita berburuk sangka sama Tuhan. Oh Tuhan, Engkau gak dengar doaku, Engkau gak peduli sama aku Tuhan. Kalau begini percuma aku berdoa, percuma aku mengiring Engkau. Gak ada yang percuma ketika mulut kita terbuka memanggil Yesus dalam hidup kita. Gak ada yang percuma ketika kita mengangkat iman dan kepercayaan kita dan kita menaruhnya kepada Tuhan. Gak ada yang percuma. Haleluya. Karena itu firman Tuhan yang bilang, terkutuk orang yang andalkan manusia dan andalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kalau kita bilang terkutuk, pasti terkutuk. Kalau kita bilang diberkati, pasti diberkati. Mari tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, saudara. Lalu kita teringat cerita tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel itu pejabat istana, saudara. Maka setiap orang yang dihukum mati dengan cara dilemparkan ke dalam gua singa, maka Daniel harus hadir menyaksikan itu. Dan satu peristiwa, Tuhan izinkan Daniel harus mengalami hukuman yang sama. Karena banyak orang yang gak suka sama dia. Karena Daniel lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada raja. Gak boleh ada orang yang berdoa selama 1 bulan mungkin kepada Allahnya, hanya berdoa memohon kepada raja. Tapi Daniel gak mau peduli. Dia lebih takut sama Tuhan. Nah, kita bilang Daniel tetap pulang ke rumahnya, naik ke loteng, dan dia berdoa sehari 3 kali menghadap kepada Tuhan.
maka diintip oleh orang yang gak suka dan dilaporkan kepada raja. Mau gak mau, Daniel harus dihukum. Dan saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Daniel doa, Tuhan tolong saya. Amin. Karena dia tahu bagaimana orang yang dilemparkan ke dalam gua singa. Kita udah catat bagaimana kondisi orang yang dihukum mati dengan cara dilemparkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi? Belum orangnya jatuh, singanya udah lompat duluan. Menerkam orang itu di udara dan mencabik-cabik. Bayangin. Singa itu disengaja tidak dikasih makan, sengaja dibikin lapar. Dan Daniel itu kan terbayang peristiwa itu, betul? Dan sekarang dia harus ada di pinggir dan dia didorong atau dimasukkan ke dalam gua singa. Dia doa. Saya percaya ketika dia berdoa, dia berharap Tuhan ubah keputusan raja. Tapi apakah Tuhan mengubah keputusan raja untuk tidak memasukkan Daniel ke dalam gua singa? Enggak. Keputusan itu tetap dijalankan. Sepertinya Daniel tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Betul. Sepertinya Tuhan membiarkan Daniel masuk dalam gua singa. Masuklah Daniel ke dalam gua singa. Tapi kan kita tahu bersama cerita itu. Semalam-malaman Daniel ada di dalam gua singa. Besok paginya karena raja sayang kepada Daniel, dia lari ke gua. Dan dia teriak, Daniel, masihkah engkau hidup? Tiba-tiba Daniel ngomong dari dalam gua singa, ya Tuanku Raja, aku masih hidup, sebab Allahku menyelamatkan aku. Pak, Bu, pernah mikirin tidak? Apa sih yang terjadi semalam-malaman antara Daniel dengan singa di dalam gua? Pernah mikirin nggak? Saya sempat ngebayang-bayangin apa yang terjadi. Saya mikir gini, begitu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, dilempar ke dalam gua singa, mungkin Tuhan membuat singanya itu kenyang sekenyang-kenyangnya. Jadi mager. Dia malas gerak. Dia lihat Daniel masuk dalam gua, tapi karena dia kenyang sekenyang-kenyangnya, dia malas gerak. Atau saya pikir mungkin mata singa itu dibikin buta. Jadi nggak ngelihat ada Daniel. Tapi kan singa punya penciuman, dan penciuman binatang lebih tajam dari manusia. Mungkin juga ditutup penciumannya. Atau mungkin nggak seperti itu pertolongan Tuhan. Ini singanya tetap. Begitu dia lompat mau menggigit Daniel, giginya dimasukin ke dalam gusi sama Tuhan. Jadi bukannya gigit tapi cuma ngemut-ngemut aja, saudara. Dia mau cakar Daniel, kukunya dimasukin, saudara. Jadi bukannya nyakar tapi ngelus-ngelus saja. Mungkin itu yang terjadi semalam-malaman di dalam gua, saudara. Sampai besok paginya Daniel masih hidup dan keluar tanpa ada luka sedikit. Sepertinya Tuhan gak jawab permohonan Daniel dengan mengubah keputusan raja. Tapi kan Tuhan menyertai Daniel di dalam proses yang harus dia jalani. Begitu juga Sadrak, Meshach, Abednego. Waktu dia mau dimasukkan ke dalam dapur api, teriak. Saya punya satu cuplikan video tentang cerita film dari Sadrak, Meshach, dan Abednego. Oh, mereka teriak-teriak, God please help me, God please help me. Mereka berharap Tuhan meniup api itu, atau melepaskan ikatan mereka. Tapi nggak ada. Tetap mereka masuk dalam dapur api. Tapi bukankah Tuhan ada bersama dengan mereka di dalam dapur api? Tuhan menyertai mereka dalam proses di hidup mereka. Sampai raja bilang, bukankah 3 orang yang kita masukkan ke dalam dapur api? Tapi sekarang aku lihat ada 4 orang. Dan orang yang keempat mukanya seperti dewa. Tuhan ada bersama dengan mereka. Pak, Bu, ini juga menjadi bukti dalam hidup kita. Ketika kita harus jalanin proses yang gak enak, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tahu perasaan kita. Tuhan tahu tetesan air mata kita. Amin, saudara. Dan dia janji dia akan merubah setiap tetesan air mata kita tuh jadi permata. Kalau sekarang kita sedang mengenakan kain kabung, nanti kain kabung itu Tuhan rubah menjadi sukacita yang luar biasa. Tapi jangan lari dari proses. Tapi jangan bersungut. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Tapi jangan berburuk sangka sama Tuhan. Tetap jalanin apa yang harus kita jalanin. Waktunya beribadah, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Waktunya kita baca Alkitab, ayo kita baca Alkitab. Waktunya kita berdoa, ayo tetap berdoa. Amin. Waktunya kita berkorban memberi, ya kita berkorban memberi. Jalanin apa yang harus kita jalani. Kita disuruh percaya, ya tetap percaya sama Tuhan.
baru nanti tepat pada waktunya. Karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Haleluya. Kadang-kadang sepertinya Tuhan biarin kita kok Pak Bu dengan pergumulan. Kalau di dalam perjanjian baru ada satu cerita yang saya ingat di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang pertama, cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. Saudara, sesuatu di cerita itu yang waktu saya baca itu dulu saya nggak ngerti, kok Tuhan gitu ya. Kan Lazarus lagi sakit. Marta dan Maria kakaknya pergi menemui Yesus, kasih tahu Lazarus yang engkau kasihi sakit. Mereka berharap Yesus cepat datang ke rumahnya untuk apa? Doain Lazarus. Tapi Alkitab nanti saudara baca di rumah ya, Yohanes pasal 11 mulai ayat 1. Ketika Yesus mendengar berita itu, Alkitab bilang Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di mana dia menerima kabar itu. Aduh, kata sengaja tuh gak enak banget saudara. Saudara punya anak, ayo tidur siang. Dia sengaja lari keluar rumah malah main ambil sepeda. Keselnya jadi 2 hari, bener gak? Disuruh tidur malah sengaja, bukannya tidur malah sengaja main keluar. Keselnya jadi 2 hari. Nah, saya percaya Marta Maria nungguin Yesus. Mana nih Yesus tuh mau gak datang-datang? Sampai malam gak datang. Mungkin besok pagi. Ditungguin dari pagi sampai malam lagi gak datang juga. Sampai besoknya baru Yesus datang 2 hari kemudian. Dan ketika Marta Maria mendengar Yesus masuk ke kampung mereka, Marta lari. Telat Yesus, telat. Lazarus sudah mati. Mungkin kalau dilanjutkan cerita itu, Marta komplain, engkau sih tidak buru-buru datang. Coba kemarin engkau datang, engkau doain Lazarus nggak mati. Kenapa engkau baru datang sekarang, terlambat? Tapi Yesus bilang kepada Marta, percaya engkau akan kebangkitan. Aku percaya ada kebangkitan nanti di akhir zaman. Enggak, sekarang kata Yesus. Ayo kita ke kubur. Sampai di kubur, Yesus bilang, buka penutup kubur itu. Marta Maria bilang apa lagi? Jangan, gak usah. Udah 4 hari dia di dalam kubur, udah bau. Sepertinya udah terlambat. Betul nggak saudara? Kita datang ke orang yang sakit gitu. Besok dikasih tahu ini sakit nih, udah kritis nih. Besok kita baru datang. Nengok teman kita mungkin udah meninggal, terlambat aduh kamu terlambat sejam yang lalu udah meninggal. Apalagi datangnya kita udah sehari, udah bukan di rumah sakit lagi, rumah duka. Bayangin ya saudara, di dalam kuburnya udah 4 hari. Hari pertama dikubur udah mustahil, hari kedua di dalam kubur 2 kali lipat mustahilnya. Ini 4 hari. Udah gak mungkin. Udah gak usah dibuka, udah bau, udah 4 hari. Tapi Yesus bilang apa? Lazarus keluar. Lazarus keluar loh Pak Bu. Kaki dan tangan masih terikat kain kafan, mukanya masih ketutup kain peluh. Kalau kaki dan tangan keikat keluar dari kuburnya gimana coba? Mungkin dia lompat-lompat. Ketakutan lah semua orang. Menurut kita nggak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah. Karena segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Yang menurut kita udah mati nggak mungkin ditolong, bisnis usaha kita udah mati, udah nggak ada harapan. Tapi ketika kita melihat ke atas kepada Dia, Tuhan, maka selalu ada jalan. Amin, saudara. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Maka apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita di hari-hari ini, kita percaya. Dan saya percaya saudara datang dalam ibadah hari ini karena saudara tetap percaya kepada Tuhan. Keadaan dunia makin tidak baik. Kepercayaan kita nggak boleh biasa-biasa aja. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus luar biasa. Harus habis-habisan kita sama Tuhan. Haleluya. Maka pasti kita ditolong oleh Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan ada 2. Dia bisa menolong kita melakukan mukjizat dalam hidup kita secara instan. Puji Tuhan kalau kita dapat itu.
Tapi ingat, Tuhan juga akan menolong kita, tapi butuh waktu. Jadi bukan dia tidak mau tolong, tapi ada waktunya nanti. Jalanin saja prosesnya. Tetap melekat kepada Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan. Nanti ada saja cara Tuhan menolong, memberkati, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita dengan cara yang luar biasa. Haleluya, saudara. Ada satu anak Tuhan, pelayan Tuhan, setia sama Tuhan. Dia kena COVID. Waktu dia kena COVID, dia telepon saya, doain saya Pak Yo. Saya doain di telepon. Sekarang kami mau cari rumah sakit Pak. Tolong ya, doain Pak. Oke. Gak ada kabar tuh saudara. Malam, siang dia telepon, aduh Pak Yo, di rumah sakit penuh semua Pak. Saya ditolak terus. Gimana saya bisa diobati? Percaya Pak, nanti Tuhan sediakan tempat terbaik buat Bapak. Terus Bapak percaya sama Tuhan. Amin Pak, amin. Malam saya baru dapat kabar, Pak saya sudah dapat ruangan Pak, tapi di rumah sakit Bogor Pak. Saya bilang puji Tuhan, yang penting dapat ruangan. Besok paginya saya telepon lagi, gimana? Aduh Pak Yofi luar biasa Tuhan Pak. Ayo Pak kita video call Pak. Dia video call saudara. Oke saya buka video call. Ini Pak kamar saya, lihat kamarnya kayak hotel saudara, kayak apartemen gede. Dan saya sendiri di sini Pak Yofi. Nih lihat Pak, dia buka jendela tuh, pemandangannya gunung, kota Bogor. Aduh Pak, Tuhan Yesus baik Pak. Kalau kemarin Pak saya paksa keluarin duit, saya bisa Pak keluarin duit. Saya pasti bisa bayar untuk dapat kamar. Tapi kalau saya paksa dengan bayar uang sama petugas rumah sakit, saya akan dapat kamar yang diisi 7 orang. Satu kamar mestinya 3 orang, tapi karena menumpuk diisi dengan 7 orang dan 7-7-nya COVID. Dan kalau saya paksa bayar, saya akan satu kamar 7 orang. Untung Pak Yofi bilang berserah sama Tuhan. Saya berserah total sama Tuhan. Saya dapat kamar Pak terbaik sendiri. Tetap percaya ya, Tuhan berkasih kamar, pasti Tuhan sembuhin kamu juga. Amin Pak, amin. Tolong doakan usaha saya juga Pak ya, lagi nyungsep usahanya karena pandemi. Percaya Tuhan tetap baik. Nah, hari, 2 hari, 3 hari, saya lupa berapa lama. Saya terus telepon dia. Ya, oke Pak Yofi, saya udah puji Tuhan, udah sehat Pak, udah begini Pak, walaupun masih negatif nih Pak, masih positif, tapi saya percaya pasti Tuhan akan sembuhin. Nah, di tengah-tengah dia di rumah sakit, dia transfer uang ke saya. Pak Yofi, saya ada transfer uang buat Pak Yofi. Tolong Pak Yofi, bagikan berkat ini kepada hamba-hamba Tuhan Pak, yang membutuhkan bantuan karena pandemi ini. Pak Yofi pernah cerita sama saya waktu itu, banyak teman-teman Pak Yofi di daerah-daerah yang kesulitan karena tidak ada ibadah. Mereka hanya hidup dari persembahan, dari kolektor. Sementara ibadah tidak ada, maka tidak ada persembahan. Banyak yang WA sama saya sudah minta tolong. Saya bilang berdoa ya, percaya ya, nanti kalau ada dana saya akan salurkan. Tetap berdoa ya, dalam hati bukan cuma di sono yang alami, di sini juga alami saudara. Bayangin dari bulan Maret sampai Desember saudara, banyak sekali pelayanan saya yang tercancel saudara. Dan gak semua minta ibadah online, ada yang cuma cancel. Ada satu pengurus gereja di Bali saudara, yang telepon saya, Pak tolong Pak, ada beberapa jemaat udah mau bunuh diri Pak, gak bisa makan. Karena pekerjaan mereka itu kerjanya di hotel, sementara Bali hotel tutup semua, gak ada pengunjung. Yang bisa makan cuma anak-anak Pak, mereka udah gak bisa makan. Mereka datang ke gereja, mereka bilang kalau gereja sudah gak bisa tolong kami, ya sudah kami mati aja. Kepada siapa kami harus minta tolong? Aduh, sabar ya Pak, nanti berdoa ya Pak. Bayangin, ini orang lagi kena COVID, usahanya lagi nyungsep, dia masih mikirin orang lain. Dan 2 kali dia transfer dana ke saya untuk saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan. Dan ujung-ujungnya Tuhan sembuhin dia dengan luar biasa. Dia pulang ke rumah, walaupun di rumah harus isolasi, kamar sendiri. Istrinya anterin makanan depan kamar, istrinya kabur saudara. Suaminya buka, ambil makanan, makan di dalam. Selesai makan, taruh lagi depan pintu, ditutup, dia WA istrinya, piring depan pintu. Istrinya datang lagi, cuci dengan tempat yang khusus, piring yang khusus, udah begitu terus saudara. Sampai satu waktu saya WA dia, saya video call sama dia saudara. Dia udah lagi di kamar sama istrinya dan anak-anaknya. Dan dia bilang pertolongan Tuhan dahsyat, sudah sembuh Pak Yofi. Dan usaha saya sudah mulai Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dia teriak minta tolong, tapi nggak langsung dijawab Tuhan. Dia harus lewatin proses kena COVID. Cari-cari rumah sakit, ditolak sana sini.
harus terisolasi dari keluarga. Tapi dia jalin prosesnya dengan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong sembuh. Jadi kalau sampai hari ini ada doa yang belum dijawab, bukan berarti Tuhan nggak mau tolong. Penuh dengan sukacita, jalani prosesnya. Jangan bersungut, tetap percaya pertolongannya. Iya dan amin. Tuhan Yesus berkati kita siang hari ini. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan, motivasi yang baru dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Langsung tutup doa. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dia akan tolong memulihkan hidup kita, dan Dia akan datang untuk memberkati kita. Refnya saja, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, angkat tanganmu dan katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, amin, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, katakan lagi dengan iman. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, memulihkan, amin, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau ada pergumulan sesuatu yang saudara butuhkan dari Tuhan, engkau tetap boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman. Kami di dalamnya terima nasihat, di dalamnya kami terima teguran, tetapi di dalamnya juga ada motivasi yang baru dalam hidup kami, untuk kami bisa kuat menghadapi hari-hari di hidup kami. Bapak, siang ini izinkan kepada hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka mengangkat tangan karena mereka percaya punya Allah yang ajaib dan dahsyat. Mereka mengangkat tangan karena mereka percaya mereka pasti dipulihkan dan diberkati Tuhan. Itu sebabnya sebagai hamba-Mu aku berdoa siang ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan, kerinduan, rencana dalam hidup mereka, atau mungkin ada sakit penyakit dalam hidup mereka dan keluarga mereka, dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dan biar setiap tangan-tangan yang terangkat, mereka boleh menerima segala yang baik daripada Tuhan. Dan biarlah ketika mereka menerimanya, mereka semakin setia di dalam mengikut akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan doa kami di tempat ini. Kami percaya kehadiran-Mu memberkati kami, memberkati tempat ini dengan segala usaha yang dikerjakan. Dalam nama Yesus, Engkau akan memerintahkan berkat, kesuksesan, keberhasilan datang di tempat di mana nama-Mu dipuji dan nama-Mu dipermuliakan. Sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan bersama dengan kami. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta yang luar biasa dari anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
memberkati kita semua. Haleluya.